Ini makanya kita perlu berpikir ketika ada orang yang mengaku alim ulama, mengaku seorang yang pandai agama, apakah dia benar-benar hatinya tulus, ikhlas bahwa dia benar-benar seorang ahli, atau benar, atau dia hanya tipu daya, atau dalam artian hanya tipu daya ya. Keberadaan pola pikir pembaruan Islam sangat dibutuhkan dalam kehidupan umat Islam. Ini perlu agar di saat umat Islam mengkaji ilmu agama, baik Al-Quran, Sunnah, tidak mudah mengklaim apa yang dijalankan berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah. Padahal berjalan di atas tafsir semata. Ini yang perlu. Kita sering mendengar seorang dai berkata, ini kata aku, ini kata Allah, ini kata Tuhan, ini kata Nabi, ini perlu kita pahami benar. Dengan apa? Cara pemahaman dengan literasi agama. Supaya kita tahu bahwa apa yang diucapkan itu benar-benar dari Nabi, benar-benar dari Al-Quran, benar-benar dari apa atau tidak, atau hanya tafsir semata, atau itu hanya terjemahan semata. Maka perlu pemahaman di sini. Pemahaman kita di dalam berpikir, dalam kita pembaruan Islam, yaitu memperbarui apakah benar yang dikatakan mereka. Maka perlu literasi agama. Maka seorang umat Muslim diwajibkan selalu menuntut ilmu dari apa? Dari ayunan sampai liang lahat. Ini supaya apa? Supaya memahami literasi agama. Literasi agama mampu dipahami dengan benar. Bagaimana membedakan mana tafsir, mana terjemah, dan mana apapun ini yang dikatakan. Ini yang dikatakan seorang, ini yang dikatakan Nabi. Itu benar-benar bisa membedakan. Karena dengan apa? Dengan ilmu literasi agama. Maka perlulah bagaimana cara memasukkan giginya, bagaimana cara nyetirnya. Kita harus memahami di mana tempat remnya, di mana tempat apa? Karena bila kita paham dengan ilmu. Tapi kadang kita juga lucu kita ketika dikaitkan adab dan ilmu gini. Kalau kita mau naik mobil tidak punya ilmunya, walaupun punya akhlak, punya moral di situ, tetap jatuh kita. Kenapa? Kita tidak punya ilmunya di situ, ilmu nyopir tadi. Maka perlu belajar ilmunya. Maka barang siapa yang ilmunya tinggi akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu penting, literasi agama di dalam pemahaman sebuah agama. Jadi yang jadi di sinilah bahwa keberadaan pola pikir pembaruan Islam sangat dibutuhkan dalam kehidupan umat Islam agar di saat umat Islam mengkaji Al-Quran tidak mudah mengklaim apa yang dijalankan berdasarkan. Jadi mengklaim ya, inilah Al-Quran, inilah Sunnah. Padahal itu tafsir, padahal itu hanya sebatas terjemahan, padahal itu hanya angan-angan mereka. Tapi sudah menganggap bahwa ini Al-Quran, bahwa ini hadis. Itu tidak benar dalam pola pikir pembaruan Islam. Tapi harus benar-benar apa yang dikatakan itu adalah dia. Makanya Imam Syafi'i selalu berkata, apa yang saya katakan jika benar itu milik Allah, jika salah itu adalah diri saya sendiri. Itu siapa? Itu Imam Syafi'i. Dia mengatakan seperti itu. Kerendahan hati seorang alim ulama di dalam menafsirkan, di dalam menerjemahkan, di dalam berpikir. Dia tidak pernah mengatakan mengklaim kebenarannya. Tapi sedangkan kita sering mendengar bagaimana orang penceramah, orang dai yang mengatakan ini itu, tapi kebenaran seorang benar apa yang dikatakan. Padahal seorang Imam Syafi'i aja tidak seperti itu di dalam memberikan pola pikirnya. Jadi tadi ya. Jadi padahal berjalan di atas tafsir semata. Untuk itulah maksud dari pembaruan Islam yang berusaha membangun paradigma berpikir umat Islam dalam mengenali ayat per ayat Al-Quran sehingga umat Islam tidak mudah mengklaim apa yang dilakukan berdasarkan Al-Quran, sehingga akan terjadi saling menghargai antar umat Islam. Kita sudah tahu ya bagaimana sejarah umat Islam perpecahannya mulai dari siapa? Mulai dari Ali bin Abi Thalib, yaitu peperangan antara Khawarij dengan Murji'ah. Dan apa? Dan juga Syiah. Disitulah awal mulanya. Di Syiah berperang melawan siapa? Melawan Murji'ah. Lalu terjadi arbitrase atau perdamaian yang
Tapi disitulah tidak setuju